Halo, perkenalkan nama saya Sueleza Lauli, saya dari SMP Negeri 15 Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun di dalam video ini saya ingin menjelaskan refleksi pembelajaran A4 dalam program Semangat Guru 2 yang berjudul Empati dan Perencanaan Materi Pembelajaran. Kemudian adapun yang menjadi tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan pemahaman dari materi pembelajaran 4 dan yang kedua adalah menyelesaikan tugas materi pembelajaran 4. Selanjutnya yang menjadi dasar bahan refleksi ini adalah 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Kemudian bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Dan yang ketiga adalah apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, namun pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Di dalam pemahaman empati, di situ dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah empati global, di mana ini periodenya antara 0 sampai 1 tahun, dan pada tahun tersebut di sini dijelaskan proses alamiah empati. Kemudian empati egosentris. Anak sudah mulai membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Yang ketiga adalah empati kognitif, di mana masa periodenya antara 6 sampai 10 tahun, yang di mana anak mulai memandang perspektif orang lain. Dan yang ketiga adalah empati abstrak, yang posisi periodenya dari 10 tahun ke atas, dan empati ini tidak hanya ditunjukkan pada orang yang dikenal atau sering ditemui saja. Selanjutnya, empati juga dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor kognitif, yang di sini dijelaskan pemahaman tentang nuansa emosi, dan yang kedua adalah faktor afektif, adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Lalu, manfaat yang didapat ketika kita memiliki rasa empati adalah 1. Dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Kedua, bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain dan bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Kemudian, bagaimana cara mengasah empati? Di sini saya dapat memaparkan yang pertama adalah membiasakan untuk kontak mata dalam berkomunikasi, respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, dan tidak memotong pembicaraan dan transisi peran. Kemudian, eh, pada pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Yang pertama adalah melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar kita. Kemudian kita harus melatih diri juga untuk mendengar aktif. Yang ketiga adalah melatih murid untuk menggunakan empatinya dalam memahami situasi dan memahami keadaan orang lain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Saya dapat berbagi di sini adalah pertama mendengar dengan empati, kemudian mengenali situasi dengan empati, melatih nuansa emosi, dan yang terakhir adalah melatih mendengar aktif. Demikianlah hasil penjelasan dari refleksi pembelajaran 4. Dan saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan guru yang di luar sana untuk ayo bergabung di dalam program Semangat Guru 2. Terima kasih.